Di wabah hadirin jemaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana satu potongan ayat ini perlu kita renungi, perlu kita tadabburi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu potongan ayat dalam surah An-Nisa, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang berbuat kemaksiatan, berbuat buruk, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Beberapa ulama mengatakan ada dua dosa, ada dua bentuk maksiat, yang mana dua dosa ini mungkin dianggap sepele bagi sebagian manusia, tapi ini adalah merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dua dosa ini yang perlu kita perhatikan. Dosa yang pertama, apa kata para ulama, yaitu adalah dosa riba. Dosa yang kedua tidak beda jauh dari hurufnya. Yang tadi pakai lo, ini pakai ro. Riba. Yang kedua riba. Ini dua dosa ini sepele, dianggap sepele. Riba itu apa? Ngomongin kebohongan ngomong lain. Ini dosa ini kita anggap sepele. Hari-hari gitu, kalau kita perhatikan hampir setiap hari, tidak lepas dari ngomongin. Mungkin kita anggap biasa. Dosa ini kita anggap biasa, sepele. Tapi ini adalah dosa yang besar. Bahkan kita mungkin sering dengar hadis Rasulullah SAW ketika Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak mempunyai dirham wala dinar. Tidak punya uang sepeser pun. Dia bangun usaha, ketika dia bangun usaha tidak ada keuntungan sepeser pun dari usaha yang dia bangun. Ini orang yang bangkrut." Kalau kita pakai logika, itu benar jawaban sahabat. Orang yang bangkrut itu yang bangun satu usaha tidak mendapat keuntungan sepeser pun. Tapi menurut kacamata Nabi Muhammad SAW, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang membangun satu usaha, kemudian dari usaha itu tidak mendapatkan untung sepeser pun. Tapi kata Rasulullah, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut, kata Rasulullah, dari golongan umatku. Lebih spesifik, Nabi menyebutkan dari umatku, adalah mereka nanti di hari kiamat datang membawa pahala yang begitu banyak, dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala berbagai macam bentuk pahala. Tapi bersamaan itu mereka datang dengan membawa dosa. Dosa apa yang mereka bawa? Dosa menzolimi orang. Dosa apa? Dosa membicarakan keburukan orang lain. Sehingga ketika orang-orang ini yang membawa pahala yang begitu banyak, dan bersamaan itu mereka membawa dosa yang juga banyak, disitulah persidangan Allah dimulai. Bawa pahala banyak, bawa pahala subuh, bawa pahala sedekah. Tapi bersamaan itu juga kita kalau ngomongin wong, balik dari masjid, keluar dari masjid, ngomongin wong. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di masjid, itu banyak jadi sia-sia. Dan Nabi yang mengatakan, ketika di persidangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang telah dizolimi atau yang telah dibicarakan keburukan olehnya. Si fulan datang menuntut, "Ya Allah, si fulan itu dulu di dunia ngomongi aku, ya Allah. Dia menzolimi aku, ya Allah. Keburukan aku dibuka, ya Allah.
Akhirnya apa? Timbe pahala. Sini pahala. Timbe. Dikasih ke orang yang diomongin keburukan. Terus datang wong-wong yang dizolimi, wong yang diomongin keburukan ini bakal datang terus. Sampai kapan? Sampai pahala wong ini yang ditumpuknya di selama dunia tuh habis, ludes. Tidak tersisa sikap. Sedangkan tuntutan masih ada. Wong yang datang ini masih ada terus. Pahala dia habis. Yang sudah dikumpulkan selama di dunia, pahala sholat, yang sedekah segala macam itu sudah habis. Diberikan kepada orang-orang yang telah dibicarakan keburukannya ketika di dunia. Akhirnya buat datang lagi, ya Allah, dia juga gak ngomong aku di dunia. Keburukan aku dibuka-buka. Akhirnya apa? Dosa wong ini yang nuntut ini diimpek sama Allah, diinjuk ke dia. Pahala dia habis, dosa dia nambah. Inilah membangkrut menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi aku mungkin sepele. Apa ngomong itu? Kadang-kadang gitu aja kalau udah ngomongin wong sagi, cak ada yang kurang. Bukan belum ngomongin wong. Hati-hati. Jadi dosa ngomongin wong ini dosa besar. Dosa besar yang mungkin sehari-hari itu sering lakukan. Ngaso itu hal yang biasa, padahal itu dosa yang luar biasa. Itu yang pertama. Dosa apa? Dosa riba. Yang kedua, dosa apa? Dosa riba. Dosa yang sangat marah di zaman sekarang. Nabi ngomong mengingatkan, la ya'tiyanna 'ala ummati zamanun al-mar'u la yubali bima akhadha. Amin halal, amin haram. Kata Rasulullah akan datang satu masa ketika itu umatku tidak memperdulikan lagi hasil yang mereka peroleh, baik dengan cara halal atau dengan cara haram. Tak peduli lagi. Jangan saja wakala saya kalau pendidikan kau dah jangan cara halal. Apa mudah. Biasanya cara haram ini itu lebih mudah daripada cara yang halal. Lebih simpel, lebih singkat, lebih mudah. Sehingga sesuatu yang haram itu dipermudah zaman sekarang. Riba diganti namanya sekarang dengan apa? Bunga, wangi, padahal busuk. Uang sekarang dengan hal seperti itu, alhamdulillah, pay letter, so macam-macam sekarang ini dipermudah urusan seperti itu. Makan babi, apa hukumnya? Haram. Aduh ngomong dikit deh Ustaz makan babi, secuil boleh tak? Tidak boleh. Secuil pun tidak boleh kita makan babi. Begitulah dosa riba. Sekecil apapun, hatta 1 rupiah pun tak boleh. Dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadi tolak ukur sah atau tidak sah, atau menjadi tolak ukur diterima atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ibadah gitu. Berapa kali Nabi ngomong, ada orang sholat menggunakan baju dari hasil aku, bisa dia bawa dari baju itu 7 dinar, dari 6 dinar ini duit halal, 1 dinar itu haram, tidak diterima. Fa'anna yustajabu dzalik. Seorang laki-laki yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sedang musafir dalam keadaan yang sudah berdebu, mengangkat kedua tangannya, berucap ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Makan dari makan yang haram, bersumber dari sumber yang haram. Tidak bakal diijabah doanya. Padahal orang ini telah memenuhi syarat doanya diijabah. Apa? Musafir. Musafir itu doanya diijabah sebetulnya. Orang yang mengangkat kedua tangan, salah satu orang yang diijabah oleh Allah. Ketika seorang hamba mengangkat tangannya, kemudian menurunkan tangannya tanpa diberikan ijabah, Allah malu pada hamba tersebut. Kemudian apa lagi? Mengucapkan asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kabulkan. Orang yang mengucapkan asma Allah dan berdoa, itu salah satu doa yang diijabah. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asma-asma yang baik, maka berdoa dengan asma-asma tersebut. Tadi kan bukan kamu. Maka dari yang haram.
bersumber dari yang haram, mencegah kita dari apa? Dari ijabah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengkabulan tidak bakal dapat. Karena apa? Kalau kita makan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari zatnya atau dari cara kita mendapatkan harta tersebut. Jadi salah satu dosa yang marak itu adalah dosa riba sekarang ini. Padahal dosa riba ini dosa sangat mengerikan. Di antara dosa-dosa yang lain, kita perhatikan dalam Al-Quran. Ketika Allah memberikan kabar tentang akibat atau hukuman yang Allah akan berikan kepada pelaku dosa riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang makan harta riba kata Allah tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kecuali dalam keadaan seperti orang gila. Ini hukuman yang pertama. Dibangkitkan seperti orang gila. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kenapa orang riba dibangkitkan seperti orang gila? Sedangkan dosa-dosa lain tidak dibangkitkan seperti orang gila. Dzalika bi annahu qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena orang-orang yang ketika di dunia yang biasa makan harta riba ini, dia ngomong ketika di dunia sama baik. Duit riba itu sama baik. Seperti kita jual beli. Kata bedanya, padahal beda. Ketika ada sesuatu yang lebih, nah itu yang riba walaupun Rp1. Jangan nggak dia mempunyai ambisi seperti itu. Dari kebiasaan kalau innamal bai'u mithlur riba. Tergilo-gilo, terambisi terhadap dunia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Tergilo-gilo. Akhirnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti orang gila, masuk setan. Itu yang pertama. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti kerasukan setan. Kemudian yang kedua, Allah akan hancurkan harta yang memperoleh dari hasil riba. Yang haqqullahu riba wa yurbis shadaqat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bagaimana cara Allah menghancurkan harta riba ini? Yang pertama, caranya mungkin dengan langsung Allah kirim musibah. Allah mungkin kirim kebakaran mungkin rumah yang dibangun dari hasil riba, atau mungkin dia nyimpan harta, menumpukan hartanya di rumah pakai berangkas segala macam, mungkin dengan kebakaran habis ludes. Allah hancurkan harta riba itu dengan cara pertama. Yang kedua, Allah cabut keberkahannya. Allah biarkan dia menumpuk-numpuk hartanya, tapi apa? Dengan harta tersebut dia semakin jauh dari Allah. Dengan harta itu dia semakin jauh dari masjidnya Allah, semakin jauh dari majlis taklim, semakin jauh dari silaturahmi, semakin jauh dari bersedekah. Jadi harta yang banyak itu tidak menyelamatkan dia, tapi justru mendatangkan malapetaka bagi dia. Tidak ada keberkahan. Yang haqqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Hukuman yang kedua. Kemudian hukuman yang ketiga apa? Hukuman yang ketiga yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengajak berperang pelaku dosa riba. Kalau kita perhatikan, ada seluruh pelaku dosa ini hadirin. Tidak pasti diajak perang sama Allah kecuali pelaku dosa riba. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah li akilir riba khudh silahaka lil harbi. Nanti di hari kiamat, orang-orang pelaku dosa riba ini akan diberikan Allah pedang. Setelah diberikan pedang sama Allah, kata Allah, ayo kita berperang. Alhamdulillah. Ayo berperang kata Allah. Di saat kita membutuhkan syafaat, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah, di hari kita membutuhkan dengan rahmat Allah, di situ Allah ngajak berperang bagi pelaku dosa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Telah tunjuk tahu riba itu haram, dan tunjuk tahu tak boleh masih dilakukan. Maka apa kata Allah? Fa'dhanu biharbin minallah. Sambutlah keterangan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biharbin minallahi wa rasulih. Sambutlah perang aku kata Allah dan dari Rasul. Bayangkan, di hari kita butuh syafaat, di hari kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, justru di situ kita malah diajak perang sama Allah. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukuman yang terakhir apa? Neraka. Yamhaqullahu riba wa yusaddiqullahu wa yughfir alladziina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi takhabbathu asy-syaitanu kal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amira Allah man 'ada fa ulaika ashabun nar. Tempatnya kaget di hari kiamat, yang melakukan dosa riba masuk neraka. Kalau tidak cepat-cepat bertaubat, tidak cepat-cepat minta ampun sama Allah, maka tempatnya di neraka. Jadi hati-hati hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa minggu ini mungkin dosa yang sekarang ini dianggap sepele di akhir zaman. Tapi ini adalah merupakan dosa yang besar. Dosa ngomong-ngomong sama dosa riba. Pinjam duit bank segala macam, adu bunga berbunga, alhamdulillah. Demi apa? Demi mencapai ambisi dia. Dia mendapatkan harta itu dengan mudah, dengan gampang. Padahal apa akibat dari itu? Malapetaka kehancuran murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya tentu kita manusia ini pasti punya dosa. Tapi kan ada dosa-dosa itu memang yang kadang-kadang kita anggap sepele. Seperti dua dosa ini, dosa ngomong-ngomong, pernah kalau nggak salah istri Nabi Aisyah atau siapa ya? Salah satu istri Nabi, kalau salah Aisyah. Jadi Rasulullah sedang duduk bersama Aisyah, tiba-tiba datanglah istri Nabi yang lainnya mengantarkan makanan. Setelah mengantar makanan, Aisyah ini seolah-olah seperti apa ya? Tidak ngejas ngato itu tidak, tapi memberikan isyarat bahwasanya istri Nabi yang datang itu tuh dia ngaso di ide lebih cantik, istri Nabi ini lebih jelek. Tapi bukan ngato, bukan, tapi hanya memberikan isyarat. Dan Nabi paham maksud Aisyah pada saat itu. Langsung Nabi ngomong apa? Kau cabut, kau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kejut Aisyah Nabi ngomong seperti itu. Niscaya kalau seandainya omongan kau tadi itu dimasukkan ke samudra laut yang bersih, yang jernih, akan jadi kotor lautan itu. Saking bahaya yang ngomong ini. Nabi langsung cepat-cepat ngomong ke Aisyah, kau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ucapan itu dimasukkan ke lautan samudra yang bersih, yang jernih, lautan itu akan menjadi kotor. Karena sebab ucapan kotor. Jadi memang dosa ini, dosa yang mungkin sepele, kita sayang mungkin galak melakukannya, tapi ketahuilah ini adalah dosa yang besar dan dosa yang akan membuat kita bangkrut nanti di hari kiamat. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana ketika kita punya dosa-dosa besar ini agar kita tadi terhindar dari azab Allah? Kan kita punya dosa banyak, dosa besar, dosa kecil. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari murka serta azab Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama, cara yang pertama yaitu adalah dengan yatubullah wa yatubu alaihi. Bertaubat kepada Allah. Dengan berjanji tidak melakukan lagi, bertaubat minta ampun, menyesali perbuatan kita, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itulah tadi kadang-kadang orang taubat ini misian setan ini lebih kuat. Akhirlah setan kan kadang-kadang kan misi gitu kan. Akhirlah lagi masih muda nih, masih muda. Puas-puas lah masa muda. Aduh itu ngomong. Kawan-kawan kita segala ada yang ngomong itu. Ada yang ngomong kamu nih sebelum kau buat, tunggu kawin, puas-puas lah masa muda kau. Aduh yang ngomong itu. Ya malah kalau sudah kawin, kalau ini
macam-macam. Dulu saudara Nabi Allah Yusuf seperti itu. Ketika ingin membuang, bahkan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, itu seperti itu. Kita bunuh Yusuf ini. Habis itu kita bertobat. Itu omongan setan. Lanjutlah, habis kamu buat kita bertobat. Nah, itulah yang dilakukan oleh saudara Nabi Allah Yusuf. Pada saat itu asing terkebe. Atau kita bunuh Yusuf ini. Kenapa? Biar rasa cinta bapak kita Yakub itu sepenuhnya kepada kita, bukan kepada Yusuf. Akhirnya apa? Alhamdulillah bertobat tapi memang. Cuma itu apa godaan setan tadi? Tobatnya kapan? Oh, setelah berpuluh-puluh tahun. Bertobat. Jadi kalau kita berbuat dosa, bertobat. Tobat itu dah harus tunggu awal tahun, akhir tahun, masa baik tak. Tobat itu setiap hari, setiap malam. Belum tidur, tobat. Lakukan dosa lagi, tobat lagi. Lakukan lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setan itu bosan. Bukan kita yang bosan bertobat. Sampai setan itu yang bosan. Sudahlah, udah. Tadi godai, tadi dikit masih bertobat terus. Capek lagi. Jangan kita yang bosan bertobat, tapi biarlah setan iblis yang bosan. Itu dengan cara yang pertama, dengan bertobat. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang bertobat. Saking cintanya Allah itu menamakan zat dirinya dengan apa? Tawwab. Ya Tawwab, ya Tawwab. Gitu kalau baca. Saking Allah senangnya itu. Ketika ada seorang hamba yang taubat, itu melebihi rasa senangnya seorang yang kehilangan unta. Kita punya unta. Disitulah perlengkapan kita. Disitulah baju minum kita. Disitulah baju-baju kita. Kita lagi musafir, tengah padang pasir. Tiba-tiba lagi itu hilang unta itu. Kita bergantung hidup dengan unta itu. Baju situlah makanan hilang. Keliling nyari unta tadi sana sini tidak ketemu juga. Sampai capek lah dia tadi itu pas bangun unta itu depan kaki. Senang tak? Senang. Nah Nabi mengatakan Allah lebih senang daripada orang ini. Ketika dia lagi frustasi, unta dia hilang, segala macam keperluan dia disitulah, kemudian datang kembali, balik lagi unta itu senang yuk. Sampai saking senangnya dia ngomong apa? Ya Rabbi, ana rabbuk wa anta abdi. Saking senangnya ini salah ngomong, Pak. Ngomong apa dia? Ya Allah, kau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan. Saking dia senang tadi itu sampai ceplos seperti itu. Nah Allah itu lebih senang, lebih bahagia, lebih girang daripada wong ini. Ketika melihat seorang hamba yang sudah jauh terlampau dengan dosa, kemudian tiba-tiba balik. Ya Allah, aku bertobat dengan itu senang. Makanya Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Ketika ada seorang datang kepada Nabi Musa, pengen bertaubat atas dosa yang dilakukan. Nabi Musa nanya, dosa apa yang kau gawekan? Besarnya Nabi Musa, dosa aku ni apa? Besar itu apa? Kata Nabi Musa, aku ni menzinai seorang wanita. Setelah aku zinai, dari hasil zina itu lahirlah seorang bayi. Setelah lahir seorang bayi, aku bunuh bayi itu. Nabi Musa itu terkejut. Gai omega, diusir yang lanang itu. Lalu dah kau jauh-jauh. Apa? Aku takut azab turun umatku. Kenapa? Karena sifat balak, al-balak ya kata Rasulullah. Balak itu sifat menyeluruh. Ya tak? Komputer itu Masya Allah misalnya. Rajin sholat, ibadah. Cuma itu siko dalam maksiat. Karena sebab siko ini bisa turun balak. Kenapa? Al-balak ya balak itu sifatnya menyeluruh. Maka Nabi Musa ketika nengok wong itu melakukan dosa seperti itu, takut Nabi Musa, takut azab Allah turun. Diusir lanang ini. Setelah diusir, sedihlah lanang ini diusir. Dalam keadaan sedih menangis, Jibril turun, datang menghampiri Musa. Wahai Musa, Allah mengirim salam kepadamu. Allah mengatakan, kenapa kau usir lanang itu? Jadi Musanya, dia melakukan dosa besar. Dia telah berzina. Dari hasil zina lahir bayi. Dibunuhnya pula bayi itu. Aku takut azab Allah turun di rumahku.
Kata Jibril, jangan diusir, dia untuk bertobat, dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu Allah sudah gembira atas datangnya laki-laki tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kau usir. Allah tidak pernah mengusir. Allah tidak pernah menutup pintu taubat dari hambanya. Kenapa kau berani ngusir? Kau tahu tak Musa? Ada dosa yang lebih besar daripada itu pun Allah terima taubatnya. Dosa apa di Musa? Ini lebih besar daripada berzina, membunuh bayi yang baru lahir. At-tarikus. Kata Jibril, tarikus sholat. Dosa wong yang tinggalkan sholat lebih besar daripada dosa wong yang berzina, lebih besar daripada wong yang membunuh. Dosa tinggalkan sholat. Itu pun kata Jibril masih diterima taubatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan nolak orang yang bertaubat. Itu juga hadirin, kalau ingat dulu kita yang mungkin selama ini jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, tiba-tiba datang ke masjid sholat subuh, jangan diuyuh, jangan aku sini sepandangan kita. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang hijrah yang pengen balik bertobat karena sebab itu yang sinis, belain, karena itu sakit mata itu tidak pernah gak boleh. Nah, dengan cara kita seperti ini, kadang-kadang mungkin tetap kenyamanan gara-gara kita. Ya tadi dia pengen mendapatkan di tempat yang paling nyaman di dunia, masjid. Karena sebab kita, karena pandangan kita yang sinis, dia dapat kenyamanan. Dalam hatinya kita terbesit. Aku biasa kalau kawan aku ngomong wah ini aku ini masuk ke masjid mungkin ini seru sama aku. Makanya ujian kita di masjid ini bukan lagi masalah khamar, bukan lagi masalah judi, dan insya Allah bukan lagi masalah zina. Ujian kita itu di masjid ini masalah hati kita. Masalah hati kita, kadang-kadang orang yang duduk di masjid merasa dirinya lebih baik, lebih mulia daripada orang yang di luar masjid. Itu masalah kita yang di masjid. Itu masalah kita yang di majelis taklim. Penyakitnya itu bukan lagi masalah zina, bukan lagi. Kita selesai lah. Gantilah mau di masjid itu nak berbuat seperti itu mungkin. Tapi apa ujian yang masalah hati? Ada ngerasa diri baik dan menganggap lebih buruk, lebih buruk. Alhamdulillah subhanahu. Kemudian dengan cara memperbanyak apa? Dengan memperbanyak berbuat amal-amal soleh. Ini cara yang kedua. Dengan berbuat amal-amal soleh, amal-amal baik, ini bisa meredam amarah dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kita melakukan dosa, cepat-cepat berbuat baik. Jangan itu tertunda. Aduh, kok misalnya meninggalkan sholat subuh, nggak kodok sholat, gimana? Apa? Besok bela sekalian. Jangan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa perbuatan buruk. Sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, aku berbuat dosa apa? Aku melecehkan seorang wanita. Apakah Nabi marah langsung? Kau ini, ada kau ngecek kepada itu. Apakah Nabi langsung ngusir dia? Nabi ngomong apa? Kau wudhu, kau sholat 2 rakaat. Sesimpel itu. Jadi kalau kita habis melakukan dosa, cepat-cepat berbuat baik. Susul perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'ah hasanatan muha. Ikutilah, iringilah kata Rasulullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi habis melakukan buruk, cepat-cepat dibalas dengan perbuatan baik. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik, pahala yang kita lakukan itu akan menghapus perbuatan dosa yang baru kita lakukan. Makanya jangan itu tunda, jangan di akhir-akhir. Kenapa? Akhir takutnya sudah menjadi catatan amal gitu. Karena ada khilaf ulama ketika menyatakan masalah catatan amal manusia ini. Kalau perbuatan baik itu langsung dicatat sama mereka. Tapi kalau perbuatan buruk ditunggu. Ditunggu, tidak langsung dicatat. Dan ini merupakan khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ditunggu sampai beberapa waktu. Kalau dah kata perubahan, dah kata bertobat, maka baru dicatat. Makanya kita habis lakukan dosa, cepat-cepat berbuat baik. Itu kemudian
Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan apa? Dengan meminta doa orang lain. Minta doa sama orang soleh. Ini salah satu cara kita bisa meredam azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti saudara Nabi Yusuf. Meminta taubat, minta ampun siapa? Melalui siapa? Bapak. Orang soleh, seorang nabi. Wahai ayah kami, tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kami lakukan. Akhirnya pun didoakan sama ayahnya agar pun diterima taubat anak-anaknya. Kita kalau pengen seperti itu, datang ke orang-orang soleh, minta doa, minta nasihat, agar didoakan, agar apa? Agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara wasilah ini bisa lebih cepat tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ngomong tak perlu gitu dipakai wasilah langsung ke Allah. Bisa Allah ngomong dalam Al-Qur'an jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah Allah melalui apa? Al-wasilah. Sepakat di situ para ulama mengatakan al-wasilah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin berdoa, sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqsidana. Dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan atau yang kita baca dan apa yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan tasbih majelis.